Finally ya, akhirnya setelah beberapa bulan skip karena sibuk, sok sibuk kayaknya, nggak sibuk sih sebenarnya. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol dan malam ini saya ditemenin dua teman saya, sesama praktisi industri F&B, bahasa kerennya lah istilahnya. Mereka juga teman saya di kampus, di kuliah. Kita pernah satu kelas dulu. Yang di sebelah kanan saya, halo, assalamualaikum kula nuwun. mungkin untuk anak-anak seangkatan saya, terutama satu kelas, opening seperti itu mungkin kalian tahu ini orangnya siapa, ya kan? Saya nggak usah nyebut namanya, ya kan? Yang selanjutnya adalah yang di depan saya, Bayu 3GP. yes, Bayu 3GP, oke. Pirang detik ya? Sekalian reunian sebenarnya malam ini. Kita udah lama nggak ketemu, sambil ya flashback lah, ngobrol-ngobrol sedikit zaman-zaman kuliah. Terus kayak mungkin pengalaman kita masing-masing ya selama berkarir mungkin ya. Yes. Ya, karena kita mulai dari nol. Ya, karena kita nggak pernah ketemu, ya mungkin kita bakal ngobrolnya malam ini. Oke. Mulai dari sebelah kanan saya, si Mr. Watasiwa. Akun Facebooknya oke Watasiwa pokoknya, yang kalau posting itu ada foto, pose, terus ada kata-kata motivasinya ya toh. Tapi Bukan di komennya motivasi, penuh caci maki. Motivasi ya. Fotonya motivasi, komennya penuh caci maki ya, ini orangnya. Biasa orang terlanjur terkenal ya seperti ini. Komennya nggak sesuai dengan apa yang saya buat. Itu namanya ruwet. 9 tahun lulus dari kampus ya, masih tidak ada perubahan. Masih tetap saja. Oke. Jadi habis lulus kemana? Saya habis lulus itu ya kadang masuk ke rumah, kadang masuk ke warung, dan kadang masuk ke toilet. Nah, seperti itu, Oke Mas. ya, skip. Oke, ayo Riz, gantian kamu Riz. Oke. Gimana? Gimana tuh? Jadi habis kamu kayaknya sama kan ya kayak aku ya. Jadi Ya, sekelas. kita belum lulus tapi kita udah kerja duluan, benar ya? Iya dong, Oke. ikatan dinas men. Oke, jadi gimana dulu awalnya gimana? Dari mana nih? Mau Gini kita industrinya dulu apa mulai dari kuliahnya nih? enggak, gini, Mana gini. yang lebih seru? Oke, gini kita berarti ngobrol dari awal ya. Gini, kenapa sih kok memilih industri pariwisata ini? Kalau mungkin dari Yoki dulu. Wisata. Dari dulu saya memikirkan, sebelum memikir saya duduk dulu. Setelah duduk saya baru berpikir. Nah, wisata. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih ya. Ayo Riz, lanjut Riz. Bentar, dari awal kenapa kita milih Ya. pariwisata? Soalnya dulu pernah dengar kalau dunia pariwisata itu nggak pernah bakalan mati. Iya bener, aku dulu Iya juga toh? dibilangin kayak gitu ya. Jadi beda kayak yang mungkin sektor industri yang lain mungkin bisa ada sepinya, ada naik turunnya. Tapi kalau wisata ini termasuk jadi salah satu kebutuhan primer, bener nggak? Primer atau apa ya? Jadi orang ya butuh makan, orang Butuh butuh liburan. berpakaian lah istilahnya. Tapi orang juga butuh hiburan juga, butuh piknik juga lah istilahnya kayak gitu. Yes, benar banget. Terus gimana sih ceritanya Nah, kita bisa masuk ke kampus tersebut? ke industri itu aja lah. Kenapa? Apa yang membuat yakin ke situ? Mungkin ke industri tersebut. Karena apa? Coba mungkin Mas Oki ada penjelasannya. Tolong yang lebih jelas. Anda nyusahin saya nanti ngeditnya ini kalau balik ngomong ke dia. Oke. Industri itu yaitu adalah, silahkan Mas Jody jawab. Cuk, skip aja, Cuk. Kowe ngomong tak sambil mangan lagi bro, gantian lo bro. Jadi gini,
Dulu sebenarnya saya nggak ada pikiran sama sekali untuk masuk di industri pariwisata, perhotelan lah. Selak toh, ayo toh, ngomong karaoke. Terus cuman pada situasi saat itu adalah yang saya pikirkan adalah untuk mencari sebuah nyari jurusan yang nantinya itu kalau kita nyari kerja itu nggak susah-susah amat, yang peluang kerjanya itu terbuka. Ada beberapa opsi, salah satunya ya di perhotelan ini. Oke lah, terus nggak sengaja waktu itu masih tryout, jadi aku udah daftar di salah satu universitas negeri. Terus sebelumnya kan ada tryout sana sini, nah terus dikasih brosur itulah dari kampus kita. Saya baca-baca, terus datang ke sana, dipresentasi segala macem, ya dijelaskan salah satunya adalah kenapa saya harus memilih jurusan itu adalah yaitu katanya industri pariwisata itulah industri yang kemungkinannya sangat kecil untuk mati, istilahnya seperti itu, nggak ada sepinya. Yang kedua adalah embel-embel ikatan dinas, di mana nanti setelah sekolah di situ lulus udah pasti kerja, ditempatkan kerja malahan. Jadi istilahnya ya modal datang kuliah selesai langsung kerja, ya itulah di situ kenapa saya milih di situ. Kalau mau jadi apa setelah lulus di situ juga itu masih meraba-raba. Karena semuanya yang di sana itu adalah hal yang baru, restoran, kitchen, bar, housekeeping aku nggak tahu sama sekali. Kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau kamu gimana, Riz? Kalau saya ini sedikit aneh sih ya. Waktu itu kan ada beberapa jurusan yang ingin saya ambil di perguruan tinggi negeri di Solo, di Jogja, dan beberapa di Bandung juga. Tapi ya mau dibilang gimana, nggak ada yang nerima. Alias zong. Ya, ada yang mau nerima tapi mintanya nominal yang cukup besar. Suruh bayar ya? Nominal yang cukup besar. Dan karena saya selain daripada mikir berat tentang uang, terus memberatkan orang tua, akhirnya saya dapat pilihan masuk ke dunia pariwisata ini. Dan kebetulan di kota Solo ini ada Karanganyar, bro. Oh, Karanganyar, Solo Randu ya. Wes pindah. Solo eneng. Biyen. Oh, Solo. Oh iya. Biyen saya mlebu Solo. Oh, terus pindah. Iya. Ning Karanganyar. Karanganyar dan akhirnya masuklah ke sini. Karena itu patokannya adalah Gapura Mahkota. Iya. Dulu lokasinya sebelum Gapura Mahkota ya, Solo. Terus sekarang setelah Gapura Mahkota. Di mana itu? Ya. Tebak sendiri. Kebetulan passion saya emang dari dulu masak. Cocok lah ya. Dan terus ada embel-embel yang tadi seperti dibilang Mas Jody Kimpet ini. Ada ikatan dinasnya. Oke lah bro. Siapa yang nggak mau kalau kita udah kuliah bayar mahal-mahal, dapat peluang kerja langsung kan? Langsung kerja ya. Men. Iya. Masalah sekarang itu kan lapangan kerja ya di istilahnya di negara kita lah. Kayak gitu. Terus jadi gimana ya? Menurut kalian, menurut Mas Oki, Jody, terrealisasi nggak sih? Terus apa kiat-kiatnya biar dapat yang namanya ikatan dinas itu? Ini ke Oki dulu apa skip ke saya? Soalnya dia yang pertama sama kedua tadi nggak terjawab loh. Anda dulu aja, Mr. Jody. Giliran saya nggak apa-apa. Oh, ya wes. Karena dari tadi saya nggak ngomong-ngomong, nanti dikira saya bisu. Oke. Tentang soal ikatan dinas, kalau ngomong-ngomong ikatan dinas itu kadang saya pantat saya itu gatal dan mumet-mumet. Kenapa begitu? Kenapa pantatnya mumet ya kan? Karena otaknya di pantat, bos. Bukan seperti itu. Belajar otaknya dilunggu. Dulu saya berpikir waktu SMA dulu kan ada pihak waktu itu toh kepikiran, oh iya ada sekolah perhotelan. Nah, saya pikir hotel tempatnya enak, adem, terus orang-orangnya bening-bening,
Oke. Nah, seperti Oke, itu kurang masuk, lebih. masuk, Terus ya. akhirnya saya masuk, Kita bening juga nggak? bukan masuk ke kamar tapi masuk ke kelas. Oke. Setelah itu saya pikir, wah ini ikatan dinas, setelah lulus bakal dapat kerjaan. Ternyata telolet, nggak dapat. Saya kerja cari sendiri, itu kan namanya kampret. Nah, setelah itu saya dapat kerjaannya asik sampai badan pegelinu. Lah setelah Muli, itu sekarang ya begini nasib, jadi bujangan, dan begini setelah bekerja di sana dapat sesuatu hal yang berbeda, yaitu pengalaman. Open PO-nya sepi mas. Nah, udah sementara itu aja karena saya lagi mikir lagi. Terima kasih. Aku jadi kepikiran nanti aku mau bikin episode khusus ya untuk nyeritain masa lalunya Oke, Ogi Mas pas Ogi. kuliah ya. Mungkin mulai dari lahir. Iya. Yang tadi otaknya di pantat. Menarik kayaknya. Pas Ya. ngeden ya melu metu. Menarik banget itu kayaknya. Kalau saya ya dibilang ketipu ya, ngerasa ketipu ya mungkin iya, tapi kalau dibilang enggak ya gimana ya. Cuman gini, setelah beberapa waktu itu bisa dikatakan mungkin saya sadar lah istilahnya gitu, karena tempat kita sekolah dulu itu kan adalah sebenarnya kampus swasta, dimana sebenarnya tagline ikatan dinas itu adalah cuman untuk kampus negeri. Yang Nah, udah ada penampungnya seperti Ya. apa? Ya stan kayak Yo, gitulah Telkom, makanya. ya. Jadi secara logika saya mikirnya yo nggak mungkin lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya dibantu untuk dicarikan kerja masih oke, masih masuk akal. Mungkin mereka punya link di hotel A, hotel B, seperti itu masih mungkin. Tapi kalau yang dibilang itu kan ikatan dinas yang langsung bleng kamu bisa kerja di posisi A, B, C, ya itu kan sebenarnya nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi ya udah terlanjur di situ, ya udah jalan aja kayak gitu. Tapi kan udah nggak itu kan dicopot kan, tagline-nya udah dicopot. Kalau udah dicopot atau gimana, tapi tetap ya kalau kalian Iya. mau dimanapun mau Iya, kuliah sebenarnya yang itu, mau namanya di iya. Universitas UI pun, tapi Iya. itu harus mulai dari diri kalian. Iya, sebenarnya Lah, balik ke kita ya. Belajar yang benar, Iya. kerja keras itu tetap. Jangan lu cuman masuk kampus cuman pengen keren-kerenan. Sebenarnya kalau yang kayak kita yang bisa survive lah istilahnya, aku nganggap kita bisa survive karena ya udah kita kan nggak mikirin mau itu ikatan dinas itu bener apa enggaknya, kita kan udah nggak peduli. Yang kasihan itu adalah teman-teman yang ya aku nggak tahu mau nyalahin siapanya, tapi mereka juga udah tahu kayak gitu, tapi mereka yang nggak istilahnya ada di titik yang iki ora iso diharapke ikatan dinas, berarti harus ada perubahannya itu dari Diri mereka masing-masing. diriku ya, Mas sendiri. Jody, ya. Jadi ya ada yang sampai lulus itu tagline itu masih aja dibahas, padahal ada teman-teman mereka yang lain itu malah mereka itu udah istilahnya udah mulai mengawali karir profesional lah istilahnya, kalau pemain bola lah karir pronya lah, ada yang mulai udah jadi daily worker, ada ya bahkan untuk jadi staff pun juga ada, walaupun itu masih di hotel-hotel kecil, hotel-hotel baru, tapi kan udah lumayan langkahnya daripada yang anak-anak ini tadi gitu sih. Mas Jody ada tips nggak sih Mas? Seumpamanya buat adik-adik ini kalau gimana sih? Ada frase tertentu nggak di mana mereka tuh harus serius? Seperti apa nih? Misalnya kalau dalam masa job training kan, itu seperti apa? Coba biar terbuka lagi pikiran mereka. Ya intinya harus serius sih. Aku nggak tahu. Kalau aku nganggap aku sendiri dulu waktu kuliah itu aku terlalu serius. Nggak tahu kenapa. Karena di situ waktu kuliah itu ya niatku adalah aku masuk ke situ karena aku lulus harus kerja. Ya masa bercandanya itu udah selesai dulu. Zaman Tenanan SMP, itu, Jod. SMA, iya walaupun nggak seserius itu ya, gue disambi celelean, tapi enggak lah, kayak apa ya, dari hal yang sesimpel apa ya, kayak bolos kuliah
bolos kuliah atau pas training itu melakukan hal-hal yang indisipliner, itu aku anti. Seriusan, aku anti. Dibilang aku bolos kuliah, ya aku bolos. Tapi kalau zaman kuliah kan kita tahu kita ada batas maksimal nggak masuk Iya. kan. Nah, ya bolosnya ya Dipepet-pepet ke lah. Padahal kalau 9 kali kali itu ya 8,5 bolos, sisanya setengah mlebu. 11 kali pertemuan ya 9 kali ikut lah. Yang 2 harinya bolos. Ya itu kan, Nikmatin masa muda, Bro. ya bolosnya tetap, tapi yang masih yang Wajar lah ya. wajar lah, enggak yang Yang-yangan, yang tahun mangu sekipan. Orang bro, aku urung bro, orang yang-yangan. yang jangan, tapi yo ratakan sekipan. Gendi. Hah? Kan Ken iki. dedes. Ora bro, Gini. nyewa kos aku biyen bro. Loh. Nyewa kos, wis nang kos lah, wis paling aman. Yo ora bro. Wes aman. Aman. Aja ngomong kuwi bro. Ya. Iki di pengalaman soalnya, iki gue Aja. nang episode kali, bro. Aja, kok ikut Iki Suroko ketiban pokok. Wih heboh wih pokoknya sana. Nah, Ya, itu. lebih itu sih. Aku ya nggak tahu kan, kalau ya intinya ya kalau udah diniati di situ, emang kita nggak tahu nanti jadi apa. Kayak teman-teman yang lain kan, yang kuliah ambil pariwisata, tapi yang sekarang mereka ada yang kerja bahkan ada yang jadi PNS, ada yang di bank segala macam. Ya memang itu nggak ada yang tahu. Tapi paling nggak kalau milihnya ya di situ ya udah ditekuni aja. Benar. Ditekuni dulu. Ya, kalau dari aku sih emang harus ada ini sih, bagi waktu sih. Tips. Aku dulu kuliah ya enteng sih, nggak terlalu berat. Materinya juga Enteng enggak susah ya, bukannya nggak susah. sombong ya. Nggak susah. Jadi IPK, untuk nyari IPK berapa? 3. 3. Gampang. Ya 3,4. Ya. Ya cum laude lah. Kita Ya. nih rata-rata cum laude semua, bukannya sombong atau gimana. Nggak Tapi sombong. memang Tapi memang gampang mudah, materinya. mudah banget. Iya. Nah, waktu itu manfaatkanlah. Iya. Belajar yang cukup. Hmm. Ya terus Yo. pas training gitu loh. Itu yang lebih sebenarnya, ditanamkan iya. sih. Lebih ke Karena praktek prakteknya waktu kalian training itu miliho tempat yang istilahnya itu dipandang tepat internasional, nggak cuma nasional aja. Iya. Where to go, Bali, Jakarta, boleh, tapi harus masuk ke hotel-hotel yang Minimal lah bintang minimal 4. enggak, target, Oh, target. harus di atas itu, bintang 5. Hmm. Ya, resort banyak. Nah, itu waktu kalian show who you are. Hmm. Itu waktunya kalian serius, nggak ada bolos-bolosan. Iya, benar, Waktunya benar, yang benar. kalau di Indonesia bilang loyalitas, itulah saatnya. Karena apa? Di situ kalian bekerja sama praktisi-praktisi yang kemungkinan suatu saat seperti saya bisa dapat kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat Iya. yang top. Iya, sebenarnya gitu ya. Loyalitas itu sebenarnya itu kita tunjukkan itu waktu pas training itu ya, bener ya. Ya karena di situ kenapa kita harus loyal ya? Karena di situ memang kita butuh, dalam artian butuh itu kita butuh ilmu, butuh pengalaman, dan istilahnya ya kalau disuruh apapun ya never say no lah. Never say no lah, istilahnya kayak gitulah. Ingat pengalaman masih training gak digaji. Iya, training nggak digaji. Nggak digaji. Kos bayar sendiri, kerja lebih dari rata-rata 9 jam lebih lah. Ya 9 jam lebih. Minimal biro 11. 11 lah. Minimal Ya, 11. 10, Training loh, nggak digaji. Training. Itu sudah tahun 2010-an ya, Jod? 2010 ya. 2009 ke 10. 2009 ke 10 ya. Waktu itu pun kita aku ditarik sebagai apprentice. Jadi sebelum aku lulus aku ngambil apprentice-nya. Nah itu pun gajinya juga nggak seberapa, cuman 1,2 dalam sebulan. Hidup di Bali 1,2 bro. Kos-kosane piro bro? Makanmu nasi jinggu. Rai mau nganti koyo bungkus godongin nasi jinggu. Ya koyo ngono ya. Istilahnya Kalau ajar itu prihatin. benar, ajar prihatin. Tips buat irit sakpole. Nah, pengalaman kita buat adik-adik, kalau bisa nanti nggak usah ke luar Pulau Jawa, nggak apa-apa. Ya toh, kalau kalian ini pengen hemat. Nah, tipsnya adalah Ini perih rajon. Lah ini tergantung Sultan opo ora lah nek Loh, ora umpama se
perekonomiannya rada menengah ke bawah, yo saranku. Ya kan soalnya Bali ya tapi ya. aku kebe yo ning Bali, cuman neng Ayana tuh ya neng. ora, aku ning Novotel. Neng Novotel tuh. Bareng Aduh, karo sebut merek, Keteng sorry. dan wong-wong koplak lainnya. Atau si Lah yo. Nek saranku mending goleko ning nggon daerah Solo, umpama omahmu Solo apa nek wong Jogja ya suka ning Jogja. Sing penting kuwi ning nggon hotel Chance Internasional. Mergone kowe iki ora digaji. Nek kowe ning nggon Bali apa ning luar kotamu kowe kudu bayar kos mangan. Cilaka ketiban kompo, mending kowe mbok nggo tabung, mbok nggo tuku HP apa mbok nggo bayar ngono kae wis pokoke. Wis man enak to. Nah, kowe ning nggon kotamu terus kowe training ning nggon kono wis enake pol, denmu irit iso nabung. Nek ning nggon jaba, kowe bener tok pengalaman ning wong tuamu cilaka ketiban kompo, kowe petakilan ning kono ra etok apa-apa ning wong tuamu sing merongos. Nah, kuwi sarane saka aku. Tapi apike nek ning nggon kono kowe iso ketemu wong Londo, iso apa-apa pokoke. Nah, jadi saiki piye enake kowe pilih ning nggon luar negeri apa dalam negeri? Dalam kotamu ya sak karepmu. Pilihmu piye monggo, wes matur nuwun. Sak menit bro, intinya apa bro? Aku ora ngerti bro. aku ya ora mudeng. Ya kalau aku lebih gini ya. Kalau training mungkin balik ke kemampuan karena Ada interview kan. enggak, maksudnya kemampuan training. ekonomi juga maksudnya. Kalau aku sih gitu dulu. Fase-fase itu kan sebenarnya fase-fase kita masih dibiayai orang tua. Ya kalau yang beruntung mungkin bisa bolehlah ke Bali, ke Batam segala macam. Ya istilahnya kalau kayak gitu kan disoundingkan juga dengan mereka, dengan orang tua kita. Tapi kalau misalnya memang mampunya ini kalau aku ya, kalau menurutku ya, kalau mampunya mungkin cuman yang deket-deket lah, misalnya kayak di Solo, Jogja, Semarang ya enggak apa-apa. Cuman tetap sebenarnya dimanapun itu ilmunya ada. Yang penting ya itu kita serius, kita disiplin, walaupun mungkin tetap nggak bisa, kalau di compare mungkin ya tetap beda. Kalau kamu kuliah di Solo misalnya dibandingkan dengan anak yang kuliah di bintang 5-nya Solo dibandingkan dengan bintang 5-nya Bali juga Beda. tetap beda. Harusnya value-nya tinggi yang di bintang 5 Bali. Cuman ya ndak apa-apa, yang penting ya wes lah tenanan wae gitu. Nanti ilmu itu tetap bakal bisa nanti istilahnya dicari lah di mana aja lah, dikejar di mana aja. Intinya di disiplin itu sih. Soalnya juga kalau aku lihat ya ada juga kan teman-teman kita yang sebenarnya beruntung dia dikasih kesempatan lah, bisa dapat kesempatan untuk training di luar pulau, di Bali, di Batam, tapi ya di sana waktu dimana mereka itu harus training, itu harus untuk belajar belajar untuk kerja, belajar work ethic, disiplin, tapi mereka juga malah main-main. Bahkan ada beberapa yang di-cut di tengah karena ya indisipliner gitu. Karena waktu masuk dunia training itu sebenarnya udah terjun 100% sih. Iya. Jadi itu waktunya kalian harus nunjukin gitu loh. Jadi jangan sampai mengecewakan. Wis kuliah bolosan, training panggonnya apa disia-siakan ya wis eman banget. Jadi memang niatnya kalian itu yang harus benar-benar dikencengin. Jangan mikir uang dulu. Iya. Di situ kalian belajar untuk apa namanya? Ada yang mau ngomong apa sih loyalitas? Nah, loyalitas itu sebenarnya di situ. Karena nanti kalau kalian udah istilahnya udah skill ada, knowledge ada, pro, kuwi wayahe wis ora loyalitasnya, kuwi wis wayahe hitung-hitungan. Sebenarnya kayak itu. Ndak masalah kita kerja itu hitung-hitungan karena ya karena kita itu bisa ngasih gitu loh. Apa yang kita berani ngasih sesuatu ya wajar hitung-hitungan kayak gitu. Ya banyak sebenarnya cerita yang pengen disampaikan. Supaya kalian istilahnya pengen tahu informasi lebih, tanya-tanya lah itu. Banyak di praktisi di kampus yang istilahnya mereka sudah melanglang buana kemana, ya kita hormati karir mereka. Share ilmu. Nggak masalah mau sama yang muda mau sama yang tua, tapi kalau udah ilmu itu makanan sehari-hari, jadi tetap harus dikejar. Kalau kayak aku sih sebenarnya ya walaupun aku nggak yang jadi praktisi yang ngajar di sini selama pandemi kan aku juga kerja di sini. Ya aku share ke
partner-partnerku yang Ya. di sini seperti itu. Enggak yang menggurui, enggak. Kita cuma sekedar sharing Share aja. knowledge. Share knowledge ya, mungkin kepake untuk mereka, kalau enggak ya enggak apa-apa sih kayak gitu. Ya ini ya, tapi ya selalu merasa kurang sih dulu. Bukan ngajar ke rakus ya, tapi kurang minta ilmu yang lebih selagi kalian masih ada kesempatan. Iya. Terutama pada waktu training itu. Bukan mengajarkan sebagai penjilat atau seperti apa. Iya. Tapi itu penting. Kalian di perhotelan enggak selain di dunia pariwisata, di perhotelan, kerja di suatu tempat, bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi ya, udah umum. Favoritism itu tetap ada. Jadi, gimana cara kalian buat mendekati mereka, buat menjadi seorang yang favorit di tengah-tengah ribuan lautan manusia, persaingan itu bakalan ada. Jadi kalian harus mempersiapkan sejak dini, ya. Ojo leda-lede, Iya sih ya. sebenarnya itu. Sing tenanan. Kok adewe dadine positif toh? Oke, bos. Iya. Iki kaya Mario sepuh iki malah niki. Iya. Jadi memang ya di momen-momen tertentu, di hal-hal tertentu kok adewe iki dadi tenanan. Padahal akeh gojekane. Kayak gojekane, iya. Iya. Ini bukan gimana ya, kita dulu suka bolos tapi waktunya kita serius, Iya kita bener, serius. sebenarnya kita yang bolos ya, sebenarnya yang bolos. Ada waktunya guyon, istilahnya nonton guyon, kelas. bercanda, tapi waktunya serius kita serius. Itu yang paling penting. Iya. Know your time, know your place, something. Sama kayak mungkin gitu. ya itu ya explore diri kalian. Pengennya di mana? Pengennya Itu di mana? lebih penting Itu sih, sih, passion itu sih kalian. yang benar sih. Aku dulu istilahnya yang ngelambrang, orang ngerti apa-apa, tapi setiap bidang itu, entah itu kitchen, entah itu restoran service, entah itu bar service, yo tak goleki kabeh. Aku tak goleki kabeh ilmu nih, karena aku pengen ngerti passionku ki sebenarnya nang endi gitu loh. Yo kuwi sih, jadi ketika aku kerja ya aku pengen nang ndi kuwi. Sampai yo ketika ada kesempatan apa lah misalnya kayak part time nenggon apa kabeh tak jiko gitu Ya, loh. pengalaman. Dan dari istilahnya cita-citaku jadi opo kuwi nek nenggon perhotelan pun ganti-ganti. Mulai aku pengen jadi cook, tapi kok aku ngerasa aku orang mampu, dalam artian pas kerja di hotel itu aku lihat apa namanya atmosfer kitchen itu, terus apa ya namanya ya, pressure-nya kayak gitu, itu kayak aku nggak bisa, lebih ke ngimbangi lah. Dari speed, dari mentalku mungkin aku nggak bisa ngimbangi. Di sisi lain juga kok kayaknya setiap aku dulu pernah nyoba istilahnya mau ngelamar ke sana ke sini untuk jadi cook, tapi nggak pernah masuk, tapi malah dilemparnya itu ke bar terus, ke bar terus aku kok jadi mikir, oh apa mungkin ini rezekiku di bar. Aku bilang gitu, ya udahlah aku belajar di bar, mulai dari mixologi terus pindah ke kopi. Tapi kok akhirnya kerjanya malah jadi di restoran service. Oh ya udah kayak gitu. Ya jatuhnya sebenarnya lebih ke aku nggak tahu passionku aku nggak tahu mungkin spesifikasiku di mana, tapi aku dapat spesifikasi itu karena aku mempelajari semua dan aku ngikutin alurnya aja sih kayak gitu. Ya udah kalau sekarang dapatnya di sini istilahnya nggak sesuai apa yang aku pengenin dulu. Aku pengen di kitchen, aku pengen di bar, tapi rezekinya di sini, ya udah, ya tetap aja di jalannya aja lah istilahnya ya. Passion Dengan serius. passion itu memang penting. Iya, Nggak seperti dari awal saya sudah Iya. pengen di dunia kulineri. Iya, Ya, saya kalau tekuni kamu kan di situ. tahu ya, kamu passionmu di situ dan kamu menghasilkan uang dari passionmu itu. Iya. Sedangkan aku enggak. Passionku memang di produk, tapi istilahnya rezekiku ada Iya. di service istilahnya lah, di front line. Ya, terus kalau kalian yang istilahnya ngambil jurusan kulineri karena pengen keren-kerenan seperti di MasterChef, Waduh. sorry to say ya, di industri you mean nothing man. Iya. Seriously. Iya, nggak ada. Kalau seumpamane piye ya, di dunia industri itu yang penting pengalaman. Ya, kalau kalian training, Iya. ambil ilmunya yang paling banyak. Karena suatu saat kalian ngelamar di suatu kitchen, kalian nggak dites IP-mu berapa bos. Iya. Itu IP-mu yang kertas-kertas itu ya paling
jadi masukin tong sampah. ya tapi bukan ya. Ya, IP juga penting, itu IP adalah penting. proses buat Itu, kalian yang fondasinya istilahnya- ya, fondasinya itu juga penting, itu kejar Iya. juga. Tapi suatu kalian switch masuk ke industri, masuk ke dunia pariwisata, diambil yang benar-benar gitu, ojo setengah-setengah. Usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, benar nggak bos? Benar kan? Usaha ikhlasnya, istilahnya ketulusan kita menjalani kesehariannya itu loh istilahnya pas kerja itu juga. Kita training orang, kita nge-hire orang, kita nggak lihat dari lulusan Ya. mana gitu kan, nggak. Kita pengen lihat mereka itu pernah kerja di mana, itu yang pertama. Kedua, attitude. Walaupun kalian itu attitude, bro. uang sebelum nyampe ke situ, bayangke wae adewe iki dudu chef Junajon, dudu chef Gordon Ramsay sing ngeso istilahnya guak piring. Iya. Kowe lagi mlebu tak delok guak piring, kowe tak lebokke tempat sampah aja, tak guak langsung tak tok gitu. Istilah kayak gitu loh. Istilah kamu belajar masuk ke suatu tempat di lingkungan yang baru, jadi yo gelas yang kosong. Iya. Aja sing bener. kebek kuwi bakal digrujuk akeh. And kowe resistance, kuwi numplek kabeh kowe ora kanggo. Baliknya ke siapa? Bukan ke kita. Kita nggak rugi. Kita dunia industri. Perusahaan kalian nggak rugi, men. Kalian diajarin, kalian nggak ngerti. Mereka nggak rugi. Tapi ruginya di kalian. Itu ilmu itu, chance itu nggak datang 2 kali. Ada di depan mata, sikat, bro. Iya. Balik iya sih, kalau aku yang kita ya, lebih ke kita berarti kan istilahnya udah berapa tahun ya, anggap kita berarti kita lulus 2010 2011, berarti mungkin ini anggaplah ini tahun ke-11 kita berkarir kayak gitu. Terus di fase ini kita kan ngelihat yang anak-anak sekarang itu, aku nggak tahu kalau kalian melihatnya gimana. Kalau aku emang attitude sih ini, yang anak-anak zaman sekarang gitu. Gimana caranya ngedidik mereka yo angel ya? Oh, susah, bro. Bukan gimana Aku ya, nggak memang tahu. generasinya mungkin. Aku nggak tahu ya, mungkin generasinya. Tapi dulu aku pernah dikatain juga sama senior kita lah istilahnya. Adalah salah satu dosen kita. Itu generasiku itu dibilang juga lembek. Generasiku itu dibilang lembek juga dibanding generasi mereka. Iya. Memang, Berarti yang sekarang gimana, masa ya tambah lembek bro? Ya, mungkin ya balik ke orangnya, aku nggak tahu. Tapi kalau yang sekarang ini, aku menjalani di fase pekerjaan yang aku mulai istilahnya memanage manning, ngasih training segala macam. Aku lihat anak-anak sekarang ini emang ya mungkin nggak semua, beberapa mereka aku nggak mandang mereka dari background mereka ya, ada yang dari perhotelan, ada yang enggak, tapi yang nggak ada background restoran perhotelan pun banyak mereka yang bagus, asal mereka punya attitude yang baik, mau dengerin segala macam kayak gitu. Tapi mereka yang istilahnya baru punya pengalaman 2 tahun, setahun dari perusahaan ini, terus mereka keluar di istilahnya mungkin di tempat yang lebih apa ya, di perusahaan yang lebih kecil, tapi di situ mungkin mereka levelnya jadi senior lah istilah. Itu laganya bro, udah banyak orang yang istilahnya pengen show up. Jadi mereka pengen menunjukkan skill mereka, tapi mereka nggak sadar. Men, di atas langit masih ada langit, men. ya. Ya udah banyak nemuin orang seperti itu. Kita yang sudah berkarir sekian lama, mungkin ada dari para senior juga yang kita pelajari, mereka benar-benar merendah padahal ilmunya banyak gitu loh. Nggak tahu, mungkin kita dulu kayak gitu juga, mungkin aku nggak tahu. Enggak, John, aku dilempar piring bola-balik, John. Ya, maksudnya aku juga pernah dilempar, tapi alasan kita dilempar itu apakah kita seperti itu? Kan secara tidak sadar mungkin, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ada because waktu itu jujur hektik mungkin ya. Mungkin itu lebih kayak ke perfeksionis. Kita kerja di tempat yang pengen perfeksionis. Kita melakukan kesalahan tanpa kita kesadari. Itulah awalnya. Dan mereka zaman dulu kan Jod kayak gitu, musuh semi militer kan. Ya pernah dapat yang istilahnya kayak gitu.
dihajar ngomongnya yang istilahnya F-word-nya keluar semua, makanan kalau nggak bagus langsung dismash masukin tempat sampah, yang bener-bener bikin mental down. Jadi bukan nakut-nakutin ya, industri memang seperti itu. Kalian nggak siap, terhempas. Iya benar ya. Berarti kan kayak 11 tahun yang lalu itu berarti kan mentor-mentor kita itu adalah mentor-mentor yang mungkin dulunya itu dididik istilahnya ya ala-ala militer mungkin ya, yang masih keras seperti itu. Nah, jadilah terbentuk seperti itu dan kita sedikit ke bawah lah, sedikit ngikutin. Itu idealis mereka ya. Seperti kalau di restoran mereka udah diajarin dengan standar yang sekian, ya pasti seperti saudara Jody ini mungkin memiliki idealnya dia untuk menata restorannya seperti yang dia mau, karena dia udah ada pengalaman. So nothing wrong man. Itu istilahnya dia pengen implement apa yang sudah dia alami di tempat yang baru. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang masih resistance, istilahnya lebih baik seperti ini, tolong kalian jelaskan alasan yang baik. Soalnya dia juga sering ngomong sama kita, ada nih orang yang resisten gini. Udahlah, bukan zamannya lagi istilahnya pengen adu otot mana yang lebih jago. Kita kerja di satu tempat pengennya apa? Duit. Owner pengen duit, pengen lihat angka. Kita bikin angka itu buat si owner, bukan nunjukin inilah aku mampu ngelola. Dia nggak berguna. Ya tau tuh. Iya. Ya yang penting duit. Aku jadi inget dulu zaman kuliah, anjing gara-gara apa itu ya? Nasi gosong apa ya? Enggak, belum yang gosong. Sangit ya, ameh gosong gitu loh. Dilempar bro, pakai pen yang small container lah. Terus dikatain makanan kayak anjing gitu. Itu cuman anjing yang mau makan kayak gitu. Sekarang kemarin lah gitu, ada anak yang bikin produk nggak sesuai sama CO yang aku kasih, istilahnya dia nggak ngikutin apa yang aku omongin. Ketika aku mau negur, tapi dengan cara yang istilahnya manusiawi lah, yang kayak zaman kita dulu, baru aku tiga kata ngomong udah dijawab. Anjing, nggak tahu nih ini yang salah siapa, aku nggak tahu apa generasinya atau gimana. Nah, di sini sebenarnya kita ini Jor, bentar kita kan istilahnya ngobrol dari generasi kita kan. Ini kelihatannya kita harus manggil nih anak-anak generasi sekarang ya. Generasi sekarang. Kita lanjutin di yang nanti. Yang nanti. Okay. Ya, jadi intinya kita nggak mau dari sepihak doang. Dari satu sisi kan istilahnya. Jadi kita pengen denger juga. Ya, nantilah. Kenapa sih kalau mereka itu pengen gimana? Mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk bolehlah. Sekarang memang kita paham generasi kita memang beda. Mungkin mereka untuk menerangkan, untuk menjelaskan, untuk memberikan masukan, memberikan ide itu ada caranya tersendiri. Itu penting loh untuk membangun jembatan. Karena gimana pun kita nggak mau ya istilahnya kita yang paling benar, lu salah, dia yang paling benar, kita salah. Enggak, kita nih gimana caranya biar kita tuh sejalan gitu loh. Poinnya kalau aku lihat, tapi ini sih dari yang caseku ini adalah poinnya sebenarnya di attitude tadi yang kamu omongin di awal. Attitude yang kamu dengerin dulu orang ngomong, iya kan, lu dengerin, lu kerjain gitu loh. Sekarang lu nggak, aku nggak tahu dia dengerin apa enggak, ngerjain salah, tapi kok kesalahannya dibalikin. Nah, yang kayak gitu loh. Tapi ya udahlah, maksudnya pada saat itu moodku masih bagus, hatiku masih hati malaikat lah istilahnya, dan dia harusnya berterima kasih sama seniornya karena waktu itu seniornya berani take over dia. Si anak itu disuruh minggir dan dia ngomong sama aku lah istilahnya, ya oke lah, aku respect sama seniornya biar dia yang handle kayak itu. Aku ya udahlah kayak gitu. Oh iya, balik lagi ke masalah yang Master Chef itu tadi. Yang ala Master Chef itu tadi. Itu juga bener sih kamu bilang, itu ngaruh ke anak-anak sekarang yang mereka itu minat orang untuk kerja di industri hotel, terutama kitchen itu memang banyak. Tapi mereka itu kayak jadinya pengen cuman kayak arogan, cuman pengen yang sok-sokan kayak gitu. Ya bener sih gitu. Tapi kita belum di situ, Jod.
Iya. Kita masih belajar, mereka udah puluhan tahun. Iya. Ya. Iya, dari kita sendiri juga mereka pun kayak gitu juga karena mereka udah puluhan tahun dan mereka memang dibentuk dengan Gini nih, jadi kita MasterChef ya, MasterChef itu kan udah istilahnya masuk TV. Ya memang kadang mungkin Chef Juna, Chef Renata, Chef siapa Arnold marah. Mereka itu pernah ada di industri, mereka itu tahu gitu loh seperti apa makanan yang proper, terus mereka menghadapi beberapa orang yang punya masalah attitude yang sama dan sebagainya kan. Tapi aku pernah, istilahnya kita pernah berhadapan dengan beberapa Michelin star chef, 3 star. Kadang masih digadang-gadang yang terbaik di dunia, Chef Eric Ripert, terus Daniel Boulud. Mereka marah karena ada detail kecil. Kenapa? Bahan mereka mahal. Mahal men. Seperti mereka sumpahnya pakai wagyu yang kita pakai di sini mungkin perbandingannya mereka bisa 100 gram itu 100 gram $200 100 gram cuman beberapa slice $200 dan itu kalau umpamanya ada kesalahan pada dish itu dan itu kembali rugi dong berapa $200 satu plate. Kalau orang ini selain membuat kesalahan kalau nggak didisiplinkan secara rutin, maksudnya secara langsung. Kalau dia membuat kesalahan terus sehari 200 kali beberapa orang kali 1 minggu kali 1 bulan, bos gulung tikar. Iya, jadi terbawa. Jadi ya istilahnya detail-detail seperti itu. Iya. Ya, makanya itu. Terus kalau aku lihat juga hal-hal yang dipertontonkan di acara itu kok nggak tahu, itu kok malah jadi bikin mindset orang-orang yang mungkin mereka nggak tahu sih sebenarnya. Jadi industri restoran itu memang harus kejam seperti itu. Nggak juga sih kalau aku menurutku ya. Balik ke style masing-masing. Ada style mungkin. Benar, ada beberapa balik ke style masing-masing. Kita gitu. Di kitchen ada beberapa style orang dengan karakter yang berbeda. Seperti nge-treat orang yang kelahirannya katanya milenials itu aku nggak bisa yang namanya teriak-teriak atau ngelempar piring. Mereka bakalan ngerasa benar-benar dipermalukan. Nah, mereka nggak bisa terima itu. Kita pakai cara yang lain, mungkin lebih dengan cara yang halus. Waktu masih di service. Jadi ada istilahnya itu kalau ada training di managerial itu, kalau kalian ingin mendisiplinkan satu orang, jangan di depan orang banyak. Itu efek jerahnya. Kita kalau dulu mah langsung jerah, masalahnya kita nggak selembek, bukan lembek. Istilahnya kita paham apa kita salah, tapi kadang ada orang juga yang bapar. Harus tahu karakter orang seperti itu. 4 mata. Bener. Harus disinikan 4 mata, diberitahu kesalahannya apa. Kalau dia masih ada defensif, ada apa namanya apa sih cuma kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia defensif dan dia melakukan kesalahan, ada timbal baliknya nanti apa yang akan disebabkan oleh itu kita jelaskan dengan baik-baik. Kalau dia paham, is fine. Kalau dia masih defensif dengan alasannya dia, mungkin kita bisa melakukan seperti warning dan sebagainya. Itu masih lanjut sih, masa tingkat lanjut. Jadi kalau kita ngobrol sekarang sih pengen gimana caranya jembatanin biar mereka tuh lebih ngerti gimana industri kita. Sebenarnya asik kerja sama milenial. Ini milenial yang kelahiran mungkin 94, 95 ke 2000-an. Sebenarnya asik di mana mereka itu sebenarnya memang speak up orangnya, speak up. Tapi ya kalau sebenarnya bisa dikasih tahu dengan benar, bagus. Mereka speak up itu sebenarnya mungkin ya karena perkembangan zaman. Aku percaya kok semakin kesini tuh anak-anak yang dilahirkan itu sebenarnya semakin pinter. Sebenarnya ya, cuman gimana cara mengarahkannya mereka aja sih. Nah itu. Terus yang apa lagi ya? Ada orang-orang yang anggap yang aku bilang tadi. Gara-gara acara itu tadi, entah itu Hell's Kitchen, MasterChef itu kan terus jadi berarti industri restoran itu harus keras, padahal enggak balik ke stylenya sebenarnya. Makanya itu sih ada ini sih Jod. Kalau aku pernah baca buku dari Eric Ripert. Kalian Google lah siapa dia. Dia punya restoran di New York namanya Le Bernardin. Itu salah satu restoran terbaik di dunia, restoran Prancis. Dia pernah menuliskan kalau dia itu
dulunya tipikal military chef yang istilahnya kalau nggak cocok Iya, balang, heeh. ora enak, Heeh. gua, ya toh. Iya. Nah, setelah itu dia menyadari kalau dia yang lakukan itu nggak not make anything Iya, get benar, better. benar. Iya, iya. Bukan dia pengen merubah staffnya ngikutin dia, tapi dia yang merubah dirinya untuk staffnya. Iya, benar. Nah, itu istilahnya dia. penyesuaiannya seorang head chef. Iya. Ini di dunia nyata, seorang head chef terkenal 3-star Michelin menyesuaikan dirinya Iya. untuk staffnya. Dia membuat gimana aja, istilahnya orang kalau masak dengan bahagia masakannya pasti enak. Iya. Dia intinya kayak quote-nya sih kayak gitu. Iya. Dia merubah dirinya. Benar. Well, sampai sekarang masih dipucuk, nggak sampai turun. Benar, aku juga belajar dari situ, dimana menurunkan ego itu penting, apalagi kalau di sini posisi kita adalah sebagai leader. Aku juga kita lah, aku nggak tahu kalau kamu kan selama pandemi ini pulang you have your own business. Kalau aku ya kalian berdua ya, kalau aku kan aku kerja sama orang dan aku kerja sama apa ya, kasarnya mungkin membawai orang banyak, dimana aku punya tanggung jawab orang-orang ini. Oh, beda banget sebenarnya dari work ethic segala macam. Ketika aku datang, ya aku punya idealis. Yang harus di Iya, yang harus. Tapi ketika semakin hari aku mikir, oh ini nggak bisa sih kayak gini. Jadi aku harus nurun ego, harus banyak ngobrol sama mereka, harus banyak sabar. Tapi dengan apa ya istilahnya rambu-rambu, dimana aku juga jangan sampai ke bawah mereka kayak gitu. Kalau aku ke bawah mereka, otomatis aku downgrade lah istilahnya kayak gitu. Tapi ya ambillah kita ketemu di tengah-tengah. Sedikit nurunkan ego, tapi ya tarik mereka agak ke atas gitu. Itu kalau kita ngebahas buat antara jembatan kita sama karyawan kan. Ya kayak gitu. Nah, itu bagus. Apa yang dibilangin Mas Jody Kimpet itu bagus banget. kok kipet apa bro? Ya itu. Jadi ya ngantuk bro. Ngantuk apa bro? Ngantuk, perlu karo sing kerja dek. Ingin menerangkan bahwa idealis itu memang penting, tapi juga enggak terlalu penting. Penting nggak? Iya. Penting untuk diri kita supaya stay di level yang atas, tapi nggak penting bagi tim kalau tim kita pecah. Iya. Kita nggak menurunkan standar kita sebenarnya, hanya menurunkan ego kita. Dan kalau itu berhasil, sebenarnya menurunkan ego kita itu malah nanti bisa bikin value kita nambah di situ, karena ada istilah hal-hal baru yang kita ada level yang bisa kita selesain kayak gitu. Tapi juga aku ketawa juga dimana kita aja yang beberapa tahun kerja di industri seperti ini dengan segala, contohnya aku yang nggak sengaja buka wine aja jempolku itu nyentuh corksnya, Buang. sama partnerku aku dilempar pakai silver yang kayak gitulah, yang kayak di kitchen juga beberapa kali argue sama cook. Tapi kita masih bisa yang di posisi sekarang itu bisa kalem, bisa slow down sama orang. Tapi kok ya ada, ya tadilah balik mungkin orang masing-masing. Ada orang yang mungkin nggak begitu, pressure-nya nggak begitu kayak kita lah waktu kerja. Tapi gayanya itu udah sok-sokan yang kayak gitulah. Jadi untuk pesan saya aja buat adik-adik, menghargailah. Kita ngasih tahu bukan karena kita ingin terlihat baik di depan orang, benar. bukan terlihat baik sebagai penjilat di atasan, tapi biar kita sama-sama belajar gitu lah. Jadi belum tentu seorang yang idealis itu salah. Kadang ada idealis yang baik. Kalau kalian mengerti dan kalian belajar, suatu saat nanti buktikan sebenarnya bisnis itu cuma masalah angka. Profit hijau, profit itu aja yang diobrolin. Tapi kalau semakin ke bawah ya berhubungan dengan karyawan dan sebagainya. Kita sebagai istilahnya orang kepercayaan dari atasan untuk mentraining, membiasakan diri kalian supaya menjadi lebih baik dan sejalan dengan industri kita dan menghasilkan profit yang baik. Branding lah diri kalian dengan skill kalian, buat bukan dari omongan kalian, karena omongan pun
siapa orang pun bisa ngomong mungkin. Talk less humor ya. Iya. Talk less humor itu aja. Yang kalau mau nyari Haris itu siapa bisa dicek di IG @agliosolo. Aglio Solo apa? Aglio Pasta Solo. Aglio Pasta Nah, Solo. itu usaha Kalau saya. Oki itu bisa di apa bro? RRI Solo? Oh itu ya. Itu John, Lalat X. Oh itu. ex hamster. X hamster. Oh, Guap Siba. Sing saiki. Kok ada yang malah ngerti lu ya. Ya, dia di Garden apa? Jenenge apa? Garden Kitchen Official. Garden Kitchen Official Solo. Oke, ya. Ya, silakan. Dan terima Ya, kasih. thank you ya. 3, 2, 1, tutup pintu Ya, nih. terima kasih. Ya gini, Gladrah ya, obrolan tanpa arah. Thank you. Kalau kalian denger ini obrolan memang tanpa arah, ya memang. Thank you. Bye bye.